Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kita berjumpa lagi bersama Bapak ya di pembelajaran tematik. Masih pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga ya. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu kalian dapat menemukan ide pokok ya, lagi-lagi tentang ide pokok. Yang kedua, kalian dapat membuat peta Indonesia dengan keberagaman suku dan budaya yang ada dalam negara Indonesia. Dan yang ketiga, kalian dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke materi. Perhatikan tayangan berikut ini. Sebagai negara kepulauan, tentu negara kita diapiti oleh berbagai macam laut ya, atau diapiti oleh lautan ya. Mari kita perhatikan, ini kan negara, peta negara kita ya, negara kita tercinta. Nah, adapun nama-nama laut yang ada di Indonesia, yang pertama kita lihat Laut Jawa. Laut Jawa itu berada di utaranya Pulau Jawa ya. Kemudian yang kedua, Laut Sulawesi. Laut Sulawesi itu berada di utara Pulau Sulawesi ya. Ya, kemudian kita lihat yang ketiga, Laut Flores. Laut Flores itu berada di utara Pulau Flores dan selatan Pulau Sulawesi. Nah, yang keempat ada Laut Banda. Laut Banda ini berada di timurnya Provinsi Papua dan selatannya Provinsi Maluku. Yang kelima kita lihat Laut Arafuru. Laut Arafuru ini berbatasan langsung dengan benua Australia ya. Kemudian Laut Sabu. Laut Sabu ini berada di antara Pulau Sumba dan Pulau Timor yang berada di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian anak-anak, kita perhatikan keberagaman suku yang ada di Indonesia ya. Yang pertama kita lihat suku yang berada di Pulau Sumatera, suku Batak dan Minang. Ini salah satu suku yang terbesar di Pulau Sumatera. Yang kedua, Dayak. Dayak ini salah satu suku terbesar di Pulau Kalimantan. Kemudian di Sulawesi juga. Kemudian di Maluku juga. Kemudian di Dani dan Asmat di Papua. Ini salah satu suku terbesar di Papua. Kemudian di Flores juga dan Timor, di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada di Bali juga. Kemudian suku Jawa dan Sunda berada di Pulau Jawa ya. Kita lihat itu ya, kita akan membahas tentang peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Coba anak-anak perhatikan keterangannya di sini ya, mutiara, udang, ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penghasil alam kita ya. Kemudian kita lihat satu persatu ya. Lihat penghasil alam yang terbesar di situ. Kita lihat yang pertama hasil hutan ya, ini hasil dari pohon itu berada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera juga ada. Kemudian di Pulau Jawa kita lihat ada ikan tuna, ada ya. Kemudian kita lihat ada coklat juga ya. Kemudian kita lihat juga ada tembakau juga, berada di Pulau Madura ya, Pulau Madura. Kemudian di Bali, kita lihat di Bali ada apa di Bali penghasilnya? Ya, ada kelapa ya, kelapa dan juga ada padi. Ya, tentu dari berbagai macam penghasil alam ini atau hasil alam ini kalian dapat lihat saja satu persatu ya. Oke. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah mau berbicara tentang hasil alam kita ya. Sekarang kita membicarakan dan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap Pancasila. Kemudian kita lihat yang pertama, sikap ya di lingkungan sekolah.
perilaku atau sikap kita di lingkungan sekolah yang tidak sesuai. Yang pertama, memilih-milih teman, nyontek, ribut di dalam kelas, malas-malasan, tidak ikut piket, dan egois ya. Kemudian yang sesuai dengan Pancasila ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kita lihat di sini: mengayomi teman, belajar tekun, mengikuti piket dengan baik, tidak menyontek, membantu teman jika dalam kesulitan. Kemudian kita lihat di lingkungan masyarakat ya, tidak ikut kerja bakti di Banjar misalnya, kemudian memaksakan kehendak orang lain. Nah itu ya. Kemudian perilaku yang harus kita dilakukan: ikut kerja bakti di Banjar, bergotong royong, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya ya. Kemudian di lingkungan rumah kita lihat, tidak membantu orang tua, malas belajar, bermain HP berlebihan, melawan orang tua, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian perilaku yang harus kita lakukan apa di rumah? Rajin belajar tentunya ya, membantu orang tua, tidak membantah perintah orang tua, dan masih banyak lagi ya sikap-sikap yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Baik anak-anak, untuk lebih paham lagi cara menentukan ide pokok, kita perhatikan teks berikut ya. Kita bedah satu persatu teks berikut ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, ini paragraf pertama. Mari kita temukan ide pokok pada paragraf pertama ini. Ya, paragraf pertama ini, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kemudian pelanjut ke paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan itu bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, paragraf kedua, ayo kita temukan ide pokoknya. Ya, baik ya. Ide pokoknya terdapat pada awal kalimat, yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, untuk paragraf ketiga, mari kita baca bersama-sama. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, interumat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, untuk paragraf ketiga ini, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan program dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Nah, itu adalah ide pokoknya. Nah, untuk paragraf keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, itu adalah menjadi tugas kalian ya. Kalian bisa temukan sendiri, cari tahu sendiri ide pokok pada paragraf-paragraf tersebut ya. Baik anak-anak, demikian saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Namun sebelumnya Bapak mau bertanya bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan bersama-sama terkait materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tadi tentang ide pokok, ya. Tentunya kalian sudah pahami cara menentukan ide pokok ya dalam setiap paragraf. Kemudian yang kedua, membuat peta dengan keberagaman suku dan budaya yang ada di negara kita tercinta ini. Ya. Yang ketiga, kalian dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila. Entah itu nilai yang tidak sesuai dengan tiap-tiap sila Pancasila maupun nilai-nilai yang sesuai dengan perilaku kita atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, anak-anak tetap semangat ya, harus belajar lebih rajin. Biarkan nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam kehidupan setiap kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dulu pada pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dadah.